Perlintasan kereta api seringkali menjadi tempat kecelakaan yang memakan korban nyawa yang melintasinya. Bisa disebabkan karena keteledoran manusia sendiri ataupun campur tangan makhluk gaib yang berdiam di sekitarnya. Banyaknya korban membuat perlintasan kereta api menjadi tempat yang menarik jin-jin kafir dari segala penjuru untuk mendiami tempat ini. Sehingga beberapa perlintasan kereta api terkenal angker. Salah satunya perlintasan kereta api yang berada di Kabupaten Indramayu ini. Banyak korban dan kisah-kisah mistis terjadi di sana. Seperti cerita-cerita yang dikumpulkan oleh Arya Kelana dan dibagikan di sini dalam segmen Alam Lelembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alam Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang yang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Nah, cerita kali ini berkaitan dengan sebuah tempat yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Sebuah perlintasan rel kereta api yang telah memakan banyak korban. Dikisahkan oleh Arya Kelana yang berawal pada tahun 1975 silam. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Arya. Kisah ini kubagikan berdasarkan kisah pribadi dan pengakuan orang-orang yang mengalaminya. Di tahun 1975-an, kakekku menuturkan sebuah cerita bahwa di desaku dulu ada seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun yang bernama Daryo. Saat itu, kakekku masih berumur 40 tahun. Sebut saja Pak Karim. Di zaman itu, sandang pangan masih langka. Masyarakat masih mengkonsumsi jagung, singkong, umbi-umbian, bahkan gedebok pisang yang masih muda, bagian tengahnya dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Karena beras adalah makanan yang susah didapat waktu itu. Pekerjaan orang-orang di waktu itu, kalau perempuan menjadi pembantu rumah tangga, buruh tanam padi, buruh tumbuk padi, kepada orang-orang yang kaya di desanya. Orang kaya pada waktu itu memiliki banyak sawah dan pembantu. Bahkan di desaku hanya ada 2 atau 3 sepeda saja yang punya. Itu pun kepunyaan juragan-juragan saja. Sedangkan lelakinya menjadi buruh tani, penjual kayu bakar, penggembala kerbau, kambing. Dan pada saat itu kakekku kerjaannya menjadi buruh tani dan penjual kayu bakar yang dia cari di hutan bersama teman-temannya termasuk Daryo. Pada saat mencari kayu bakar, mereka berjalan kaki ke hutan dengan jarak yang jauhnya kurang lebih 25 km ke dalam hutan dan akan dibawa ke kota dengan jarak sekitar 40 km. Jadi, bolak-balik menempuh jarak 60 km lebih dengan berjalan kaki melewati rel kereta menuju jalur Pantura. Karena di dekat jalur Pantura, banyak orang-orang kaya yang membeli kayu bakar. Kalau di hutan sekitar tidak ada penjaga atau manor atau polisi hutan, maka bisa lebih dekat karena para pencari kayu ini penebang liar untuk mencari makan. Saat itu, sekitar pagi-pagi habis subuh, pulang nonton hiburan wayang kulit, kakekku dan 7 orang lainnya termasuk Daryo pergi ke hutan mencari kayu bakar sambil membawa kapak untuk memotong kayu. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Saat itu, kakek melihat Daryo hanya berjalan di belakang tanpa bicara, seperti memendam masalah dalam hidupnya. Kakek pun mengajaknya ngobrol sambil berjalan. "Hei Dar, kenapa kau beberapa bulan terakhir kulihat tidak banyak bicara dan seperti banyak masalah? Apa istrimu ngamuk-ngamuk lagi?" "Ah, biasalah Kang. Dia itu selalu uring-uringan dan ngamuk-ngamuk terus. Kalau aku pulang cuman bawa beras 1 liter tanpa bawa uang belanja.
Tahu sendiri kan, kalau sekarang upah rata-rata cuman beras, kadang jagung. Lain kalau musim panen, juragan bayarnya pakai uang dan nasi bungkus. Iyalah Dar, mau gimana lagi? Kita susah payah seharian untuk anak istri. Harusnya istrimu itu bersyukur bisa dapat beras untuk makan. Yah, berdoa saja Dar, semoga dia sadar dan kelak anak cucu kita gak susah hidupnya seperti kita ini. Mencari makan saja susah sekali. Iya Kang, aku sudah tiap hari berdoa. Rasanya aku sudah lelah dan putus asa. Harus bagaimana lagi? Mungkin kalau aku mati, aku gak merasakan lagi diomelin istri. Hus, jangan ngomong sembarangan Dar. Kita sudah dekat hutan. Jangan sampai keluhanmu itu jadi beneran. Pak Mali, siapa nanti yang urus anak istrimu? Iya Kang, kata Daryo sambil menerawang jauh memandang hamparan hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Ya sudah, ayo jalan. Jangan mikir yang tidak-tidak. Mereka pun berjalan memasuki hutan menjelang sore sambil merunduk mengamati sekitar. Takut ada polisi hutan yang sedang berpatroli. Sepanjang malam mereka menebang kayu untuk dibawa ke kota, semampu yang mereka mampu bawa. Ada juragan yang pesan kayu utuh gelondongan, ada yang pesan kayu bakar, dan semuanya dipanggul di pundak mereka. Sekitar jam 2 malam, mereka pun keluar dari hutan sambil memikul kayu-kayu pesanan juragan yang ada di kota. Dan sekitar subuh, mereka harus segera melewati rel kereta api. Takutnya ada polisi yang memergoki mereka membawa kayu dari hutan. Pasti mereka ditanya kayu itu dari mana, dan lain sebagainya. Sekitar jam 6 lebih, mereka beristirahat setelah jauh dari rel kereta. Dan salah satu dari mereka nyeletuk dengan bercanda kepada Daryo, sebut saja bernama Misro. Dilihat-lihat, Daryo pusing terus wajahnya cemberut aja. Biasanya ngeledekin melulu, kenapa ya? Tanyanya pada kakek. Coba saja kau tanya dan hibur dia. Daryo, kenapa kau diam saja? Kayak ayam kalah diadu aja. Apa kau habis dilempar panci lagi sama istrimu? Istri Daryo kalau marah-marah suka teriak-teriak dan melempari peralatan dapur. Jadi para tetangga sudah pada tahu. Coba kau cari lagi istri baru, biar tidak pusing lagi. Ah, berisik. Punya istri satu saja pusing minta ampun, apalagi punya 2, nambah pusing kepalaku pecah, jawab Daryo. Haha, coba tadi kau tidur di atas rel kereta, pasti hilang pusingmu. Sudahlah, jangan dipikirkan terus. Kalau kau sudah tidak cocok, lebih baik cari ganti. Daryo pun hanya tersenyum lirih. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah mereka berpencar, ketika memasuki kota karena menuju juragannya sendiri-sendiri yang memesan kayu dari mereka. Pulangnya mereka pun berpencar. Kadang ada yang bareng, tergantung keperluan dari juragannya. Karena ada yang disuruh mengerjakan pekerjaan lain sebelum mereka pulang. Saat itu, kakek dan temannya, sebut saja Dulwelong, pulang bersama. Saat akan melewati rel kereta api, Daryo memanggil dari belakang sambil berlari membawa bungkusan beras di tangannya. Kang, tolong ya, aku titip beras ini sama uang Rp25 buat istri saya. Saya ada pekerjaan lain, tadi disuruh angkut padi. Sampaikan maaf saya pada istri saya, hari ini cuma bisa kasih ini. Loh, kenapa nggak dibawa kos saja? Lagian ada kerjaan tambahan gak ngajak-ngajak yang lain, kan lumayan. Iya nih, gak ngajak-ngajak Kodar, jawab Dulwelong. Repot Kang, kalau dibawa sendiri, takutnya hari ini saya gak pulang. Karena tadi cuma saya yang diminta bantuin angkut ke mobil, nanti bongkarnya jauh sekali. Oh ya sudah, mungkin cuma butuh 1 orang lagi ya juragannya. Iya Kang, sekali lagi makasih ya. Mungkin besok kita ketemu lagi ke sini dan kita pulang bareng. Ya sudah, hati-hati Dar. Lalu Daryo pun pergi ke arah barat menuju ke desa sekitar situ. Karena kampung Daryo ke arah selatan dari rel, sedangkan kotanya ke arah utara. Kakek pun kembali berjalan pulang bersama Dulwelong. Mereka pun ngobrol sepanjang jalan. Kasihan si Daryo, sering kena marah istrinya sampai rela kerja berat. Harusnya kan siang ini istirahat. Ya mau gimana lagi, kita juga jarang dapat sampingan kayak gitu kan. Ya lumayan lah buat nambah penghasilan. Iya juga sih. Kamu tahu nggak? Tadi mau subuh kita lewat rel, kau lihat sesuatu nggak di sebelah kiri jalan ada kubangan air? Enggak tuh, emangnya ada apa Kang? Aku tadi melihat ada gundukan putih di kubangan air bekas kerbau main di situ. Kau lihat-lihat kayak angsa putih.
tapi kok besar dan sendirian gak ada temannya. Karena hampir subuh, suasananya masih remang-remang. Ah sudahlah, mungkin angsa berendam di situ. Iya, mungkin angsa Kang. Jangan mikir aneh-aneh lah, kita tiap hari lewat situ. Mereka pun berjalan sambil ngobrol ngalor ngidul. Sesampainya di kampung, mereka menyampaikan pesan dari Daryo kepada istrinya. Dengan judes dan kesal, istrinya pun menerima titipan dari Daryo. Ah, bagus. Sekalian gak usah pulang selamanya. Beras sama duit segini mana cukup, ucap istrinya yang tidak punya rasa syukur. Kakek dan Dulwelong pun bergegas pergi dan beristirahat di rumahnya, menanti sore hari untuk berangkat mencari kayu lagi. Malam pun datang. Mereka berangkat dan menuju hutan yang dekat karena hanya mencari kayu-kayu kecil untuk kayu bakar pesanan juragan di hutan yang berjarak cuma 15 km saja. Sesampainya di hutan, mereka berenam tanpa Daryo bergegas menebang pohon yang tidak terlalu besar untuk dibagi bersama-sama. Ketika mereka beristirahat minum, seperti ada yang mengamati dari jauh, tapi tidak mereka hiraukan. Namanya juga hutan, wajar kalau ada yang aneh-aneh, asal tidak mengganggu mereka. Dan mereka berjalan memikul kayu-kayu di pundak mereka dengan berurutan. Yang paling depan ada Bujal, Pundong, Dulwelong, Kakek, Misro, dan Caling paling belakang. Ketika di perjalanan, kurang lebih sekitar jam 3 pagi, Caling yang paling belakang seperti ada yang menyapa. Hei, Ling, kemana kemarin? Kok nggak ikut cari kayu ke hutan? Iya, kemarin ngantuk banget habis nonton wayang, kata Caling sambil melihat siapa yang menyapanya, sambil berbalik dan mengamatinya. Karena masih gelap, Caling pun berhenti sambil menunggu orang yang menyapanya. Sementara teman-temannya asik ngobrol sambil berjalan yang jaraknya sekitar 20 meter di depannya. Kamu Dar, dari mana kok nggak bawa kayu? Iya, tadi aku telat nyusul kalian. Oh ya Ling, sampein ya sama teman-teman, nanti tunggu aku di rel kereta. Kalau kalian pulang dari kota, kita pulang bareng. Aku dari arah barat rel, aku ada kerjaan di situ. Oh iya ya, nanti ku sampein ya. Ya sudah, ayo jalan. Kau duluan saja Ling, aku capek, kakiku sakit, leherku sakit. Mau istirahat dulu, nanti ketemu di rel saja nanti pagi ya. Oh ya sudah, aku duluan ya. Caling pun pergi menyusul teman-temannya. Pada saat akan menyeberangi rel, Caling yang paling belakang pun agak berlari mengejar mereka. Tetapi karena mereka terlalu jauh, jadi tidak terkejar dan sudah melewati rel. Pada saat itu, jarak mereka dengan Caling hampir sekitar 100 meter. Pada saat Caling melewati perlintasan kereta api, di sebelah kiri rel, dia melihat ada gundukan putih seperti angsa yang berada di kubangan air. Caling pun berhenti dan mengamati apa itu. Sambil penasaran, dia pun mendekat dengan jarak 10 meter. Gundukan itu terlihat semakin membesar. Pada jarak 6 meter dari Caling, sesuatu yang mirip angsa itu tiba-tiba mengepakkan sayap dan tertawa cekikikan sambil terbang ke angkasa. Caling pun kaget dan segera berlari menuju teman-temannya. Caling pun berteriak histeris sambil berlari mengejar teman-temannya. Dari kejauhan, mereka pun mendengar samar-samar teriakan seseorang. Lalu mereka berhenti dan setelah menghitung jumlah teman-temannya, ternyata yang berteriak kemungkinan adalah Caling. Mereka pun menunggu orang itu menghampiri mereka. Dan benar saja, yang berteriak adalah Caling. Dengan ngos-ngosan, Caling yang bertubuh kecil dan buncit itu bercerita. Jangkrik, apes banget aku. Kenapa kamu? Kayak dikejar setan aja, tanya Pundong. Iya, kok ini lari-lari gitu? Nih, minum dulu, sahut Bujol. Wedus, jangkrik kau. Jamu broto wali kau kasih buatku. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Maaf, itu jamu pegel-pegelku, salah ambil botol air. Nih, air beneran. Sambil minum air putih, Caling pun ditanya oleh Misro. Kenapa Wak Caling? Lari-lari kayak dikejar setan aja. Emang setan, Cok? Sambil selonjoran, bernafas ngos-ngosan. Setan gimana? Di mana, Wak? Itu, di kubangan sebelah kiri rel itu. Aku samar lihat ada gundukan putih, terus ku deketin. Malah terbang sambil tertawa menjauh. Itu kayak yang kulihat kemarin deh.
Dul, untung aja aku gak deketin gunungan putih itu kemarin. Ternyata itu demit. Jadi, kamu kemarin juga melihatnya, Kang? Iya, Dul. Ah, sudah. Ayo berangkat lagi, nanti kesiangan. Lain kali bareng-bareng, jangan pisah-pisah. Mereka pun berjalan kembali. Saat mendekati atau memasuki kota, Caling berbicara. Hei, nanti pulangnya bareng ya. Nunggu Daryo, kita pulang bareng-bareng. Tadi pagi soalnya dia bilang begitu. Teman-temannya pun bilang, oke ya, nanti bareng. Setelah jam 9 siang, mereka berkumpul di luar batas desa untuk pulang bersama. Mereka berenam pun melihat dari kejauhan di rel kereta api ada ramai-ramai orang berkumpul. Ada apa ya? Kok ramai-ramai di atas rel? Tanya Misro. Karena posisi rel itu tinggi, tidak rendah, biar tidak terkena banjir. Ayo kita ke sana, mungkin Daryo juga sedang di sana, jawab Caling. Mereka pun bergegas menuju ke rel kereta api yang ada di sebelah barat perlintasan orang lewat. Setelah didekati, mereka semua kaget. Karena yang dikerumuni oleh orang-orang itu adalah Daryo dengan keadaan kepala terpotong dan kakinya patah dan remuk, berjarak 3 meter dari kepalanya. Setelah ditanya kepada orang-orang di sekitar, maka penggembala kambing pun berbicara bahwa jam 7 pagi dia menemukan orang itu terbaring di atas rel kereta api dengan keadaan kepala yang terpotong dan badannya berjarak 3 meter dari kepalanya. Kakek dan kawan-kawannya pun mengatakan bahwa itu adalah temannya. Kita semua disuruh nunggu di perlintasan sana, katanya mau pulang bareng. Tapi kok ini darahnya sudah kering ya, kayak bukan pagi hari terjadinya. Karena ada kawan-kawannya, para warga membantu mereka membawa pulang jasad temannya itu dengan tandu yang dibuat dari bambu. Mereka pun membawa jasad Daryo ke rumahnya. Setelah jasad Daryo sampai di kampungnya, warga kampung pun histeris, termasuk istri Daryo yang menangisi kematian Daryo. Prosesi pemakaman pun segera dilakukan. Dan malam harinya setelah pulang tahlilan, kakek dan kawan-kawannya berkumpul di pos ronda tempat biasa mereka nongkrong. Aneh, kematian Daryo kok begitu ya? Apa itu pembunuhan? Atau, kata Misro tanpa melanjutkan omongannya. Padahal tadi sebelum menyeberang rel, waktu aku tertinggal di belakang, Daryo menghampiriku dan mengatakan suruh menunggu untuk pulang bareng, jawab Caling. Lah iya, kemarin siang juga bilang begitu waktu kamu gak ikut, Ling. Aku sama Dul Welong dititipi beras dan uang. Katanya dia ada kerjaan, angkut padi pakai mobil. Takutnya gak pulang karena ngantar padinya jauh sekali. Iya kan, Dul? Iya bener itu. Tapi ada yang aneh, Kang. Masa dia nemuin Caling sih? Kan dia lagi kerja angkut padi jauh. Iya juga ya, aneh banget. Apa jangan-jangan memang Daryo niat bunuh diri dan minta kita membawa jasadnya pulang? Selidik Misro. Bisa jadi itu. Ngeri. Gara-gara stres mikirin istrinya ngamuk-ngamuk terus, bisa jadi kayak gitu ya. Ah sudahlah, kasihan, kita doakan saja semoga dia tenang di alam sana. Amin. Setelah seminggu libur ambil kayu, mereka pun kembali menebang kayu di hutan. Mereka berenam pun seperti biasa ngobrol dalam perjalanan pulang dari hutan. Pak Karim, tadi di hutan waktu kita istirahat seperti ada yang mengawasi dari gelap malam. Apa Pak Karim juga merasakannya? Tanya Pundong. Iya, aku juga merasakannya. Tapi gak usah dihiraukan, sepertinya bukan manusia. Bujal pun ikut bicara. Iya Kang, kalau ada demit kan biasanya Pak Karim yang atasi. Tapi kemarin waktu almarhum Daryo menghampiriku, waktu aku di belakang ketika ngangkut kayu, katanya dia ikut nyusul tapi terlambat, jadi gak sempat ambil kayu. Aku sih gak takut, cuman kaget aja ada yang manggil, soalnya yang paling belakang kan aku. Pak Karim pun tersenyum. Halah, gak takut apanya, wong kamu kemarin teriak-teriak lihat demit di kubangan. Waktu itu kan lagi ngelamun, jadi kaget campur takut. Dalam hatinya Pak Karim sudah tahu bahwa yang menghampiri Caling pada malam itu sebenarnya adalah korinnya Daryo yang ingin menyampaikan bahwa ia tidak bisa pulang. Makanya dia sebelum meninggal titip pesan untuk menunggunya di perlintasan rel kereta api itu. Ah, sudahlah, jangan bawa-bawa almarhum Daryo, kasihan. Kalau diikutin baru tahu rasa kalian, kata kakek.
Ngeri juga ya, aku sampai merinding, jawab Misro. Tanpa sadar, mereka pun sudah dekat dengan perlintasan kereta api yang biasa dilewati. Karena suasana hampir subuh dan agak terang bulan, samar-samar dari kejauhan Pak Karim melihat ada sesuatu yang teronggok di atas rel seperti orang yang sedang duduk menundukkan kepalanya. Lalu, belum sempat Pak Karim memperingatkan teman-temannya supaya jangan mendekat ketika melihat sesuatu di perlintasan rel kereta api itu, si Caling tiba-tiba menghampiri orang itu. Orang itu membelakanginya, sehingga Caling penasaran siapa orang yang subuh-subuh duduk sendirian di rel kereta api. "Hei, Kang, lagi ngapain sendirian di sini?" Orang itu pun cuma diam saja. Kemudian Caling bertanya lagi, "Lagi ngapain, Kang?" sambil agak berteriak. Orang itu pun menjawab, "Lagi nunggu teman-temanku, biasanya lewat sini kalau jual kayu." Lalu Caling pun terperanjat kaget, tidak bisa bergerak dan tergagap ketika melihat kepala yang ada di sekitar kaki orang itu yang menjawab, ternyata kepala itu memang tidak menempel di lehernya. Yang semula dikira menunduk, ternyata kepalanya ada di antara kaki makhluk itu. Caling pun segera ditarik oleh teman-temannya karena ada kereta yang lewat. "Alhamdulillah, kamu masih diberikan keselamatan, Ling," sambil menyodorkan air untuk diminum Caling. Lalu Caling pun bisa bicara, namun kakinya terasa lemas. Dario, Kang, Dario." Sudah, tenangkan dirimu. Aku sudah tahu, nanti saja ceritanya, jawab kakek. Mereka bergegas menjauh dari rel itu, meneruskan berjalan, dan saat sudah jauh dari rel, mereka berhenti. "Tadi yang kuajak ngobrol almarhum Dario. Jangan-jangan dia jadi arwah penasaran dan gentayangan." "Wih, serem," jawab Bujal. "Kalau kayak gini, harus gimana, Kang Karim?" tanya Misro. "Untung saja tadi sempat ditarik. Kalau tidak, Caling bisa ketabrak kereta api," jawab Dul Welong. "Tunggu sebentar, biar aku lihat. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita." "Iya, Kang, tolong lihat dulu. Soalnya ini berbahaya, bukan soal pocong minta dibakarin rokok, Kang." Kakek alias Pak Karim pun mengheningkan cipta, membaca doa amalan yang diperoleh dari wejangan almarhum ibunya. Karena walaupun seorang wanita, almarhum ibu Pak Karim bisa dibilang ahli dalam bidang spiritual, penerawangan, rogo sukmo, pengasihan, penunduk lawan, dan ilmu kanuragan. Sudah beberapa yang diwariskan pada Pak Karim. Mungkin nanti ada cerita sendiri yang akan dituturkan. Dalam kegelapan remang-remang berselimut kabut, Pak Karim melihat puluhan jin berenergi besar berjajar di atas rel sambil menginjak kepala almarhum Dario. Dan ratusan jin krocos seperti pocong, kuntilanak, tuyul-tuyul ada di bawah rel. Kemungkinan itu adalah anak buahnya karena berenergi di bawah penguasa rel itu. Pak Karim pun mencoba berkomunikasi. "Siapakah gerangan Kisanak ini? Baru aku melihat kehadiran kalian di sini." Demit yang berwujud hitam tinggi besar berjubah hitam merah dengan tanduk di kepalanya, bermata merah dengan taring panjang di mulutnya, menjawab dengan suara menggelegar seperti Rotadinawa alias Buto. "Hei anak manusia, kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi karena kulihat kau punya cukup keberanian, maka cukup kau ingat namaku, Raden Kolojiwo. Aku memang bukan dari sini. Asalku dari alas Banaliwungan, tempat di mana kekayaan dicari. Khusus padamu kalau kau ingin menjadi sakti, kaya raya, datanglah ke sana sambil membawaku. Syaratnya, kau harus menyarungkan kerisku kembali, karena warangkanya hilang entah kemana." "Kejadian apa yang membuat engkau ada di sini dan kehilangan warangkamu?" "Aku kalah bertarung dengan pemilik keris setan kober milik Ki Jebuk Arum yang diwariskan kepada Sutajaya dan keturunannya, sehingga terdampar sampai di sini." "Apakah kau belum tahu masyhurnya keris naga runting yang haus darah itu tidak berkutik oleh keris setan kober?" Keris setan kober adalah milik Ki Jebuk Angrum. Dia adalah punggawa Majapahit yang bertugas di Bandar Kali Cimanuk
yang mempunyai anak bernama Sutajaya. "Iya anak manusia, tidak kusangka dahsyatnya keris Kiai Setan Kober sampai aku kalah dari gelanggang perang. Dan ingat, selagi aku masih di sini, selagi belum ada yang menyarungkan lagi keris di tempatku bersemayam, maka setiap tahunnya aku akan meminta tumbal nyawa di sini. Jangan semena-mena kau kalau jiwo, suatu saat kau akan musnah." "Tidak, ini sudah menjadi wilayahku. Kalau kau ingin penumbalan ini berhenti, carilah warangka kerisku." "Kalau belum ada yang menemukannya bagaimana untuk bisa lepas dari jeratmu?" "Apa? Kau menantangku?" Lalu Pak Karim membaca rapalan doa, dan sukma Pak Karim dalam penerawangan itu memancarkan cahaya. "Sial! Sudah kuduga dari auramu itu, kau dijaga keris Tunggul Jagat. Baiklah, aku akan memberitahukan padamu agar selamat saat melintasi rel ini. Aku hanya akan mengambil 1 tahun sekali. Di luar itu bukan urusanku. Dan mereka yang tidak membaca doa saat bepergian dan mereka yang melamun dan putus asa adalah tumbalku." "Baiklah, jika itu keputusanmu." Pak Karim pun menyudahi penerawangannya. "Gimana Kang?" tanya Dulwelong. "Nih, minum dulu Kang. Itu, lap dulu, hidung sampean berdarah." "Iya, makasih." "Pelan-pelan Kang." "Gimana tadi Kang? Sampai lihat apa?" "Rumit sekali ini. Aku gak bisa menghalanginya. Kemampuanku terbatas." "Apa yang terjadi Kang?" tanya Misro. "Dalam penglihatanku, di sekitar rel itu ada benda pusaka yang bersifat panas, haus darah, karena dia jin pesugihan pemakan tumbal. Tapi sayang pada saat akan mengambil tumbal, ternyata orang yang ditumbalkan itu masih keturunan Kijebuk Angrum, Sutajaya, di daerah Pekandangan yang memiliki keris Setan Kober. Dan dia kalah bertarung dan terlempar ke sini. Dia akan pulang kalau warangka kerisnya bisa ketemu dan disarukan kembali. Sayangnya warangka itu bersifat gaib dan susah ditemukan karena melesat jauh saat pertempuran. Keris Kolo Jiwa itu yang sekarang menguasai perlintasan rel. Sempat ada adu energi saat dia ingin membabi buta mengambil tumbal, tapi aku hanya bisa menghalangi separuh niatnya. Dia tidak akan bisa ngambil nyawa orang yang berdoa ketika bepergian. Dan awas buat kalian, jangan sampai bengong dan pikiran kosong putus asa ketika melewati perlintasan ini, karena setiap tahun dia mengambil 1 nyawa. Waduh, bahaya sekali Kang. Andai saja warangka keris itu ketemu, kita bisa mencegah semua ini. Tapi aku percaya, suatu saat dia akan musnah, tidak akan mengambil tumbal lagi. Entah 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi. Yang penting sekarang kita harus lebih berhati-hati." Dan kini, 2 perlintasan yang melintang dari barat ke timur itu menjadi sarang demit, karena aura negatif yang cukup kuat itu menarik jin-jin kafir berkumpul di sana. Seiring berjalannya waktu, telah banyak korban berjatuhan dari orang gila sampai penggembala ternak. Pernah menjadi korban ketika tahun 90-an. Saat ini, daerah itu sudah berkembang maju. Di arah barat sudah banyak rumah penduduk, tapi jaraknya sekitar 1 km dari perlintasan kereta api karena terlalu negatif auranya. Di sebelah barat desa sudah ada pasar rakyat. Jadi rel itu melintang dari timur ke barat, sementara jalan raya itu ada di sisi kiri kalau dari arah timur, dan berganti ke sebelah kanan melewati perlintasan kereta api untuk menuju ke barat di pasar itu. Pada tahun 95-96 ada tragedi berdarah di rel tersebut. 1 buah mobil minibus jenis Kijang tertabrak kereta dan terseret puluhan kilometer dari perlintasan kereta api. Saat itu, menurut saksi mata, kereta pagi jam 9 melintas dari timur ke barat, dan naas pada saat itu tidak ada palang pintu kereta api yang membuat pengendara mobil tidak melihat kereta melintas. Sehingga mobil dengan penumpang full, 1 keluarga itu tertabrak kereta dan meninggal di tempat anggota keluarganya. Pada saat itu, warga pun berbondong-bondong melihat korban. Dan ada yang iseng mengambil dompet korban yang tewas itu karena dompetnya tebal dan banyak uangnya. Tanpa berganti hari, malamnya warga dibuat geger karena hantu korban kecelakaan mendatangi rumah orang yang mengambil dompet itu dan minta dikembalikan. Menurut orang itu, hantunya datang dengan tubuh penuh darah,
wajahnya berantakan tidak beraturan, tangan dan kakinya bengkok. Ngeri pokoknya. Dan berselang beberapa bulan setelah kejadian itu, ada tukang becak, sebut saja Darmin. Dia biasa mangkal di pasar itu. Malam itu, ada penumpang sekitar jam 2 malam minta diantarkan ke pasar desa sebelah. Penumpang itu adalah sosok wanita langsing memakai kain dan kebaya serta selendang dan membawa tas belanjaan layaknya manusia biasa. Darmin yang kala itu baru bertemu dengan wanita tersebut mengajak ngobrol-ngobrol dalam perjalanan agar tidak sepi. Ngomong-ngomong, Mbak namanya siapa ya? Dari desa mana ya? Kok saya baru lihat? Saya Laksmi, Kang. Dari desa Ujung Gerong, baru pulang dari kota, Kang. Oh, pantas saya baru lihat. Ngomong-ngomong, ini mau kemana kita? Ke pasar sebelah, Kang. Beli daging. Tadi di pasar sini gak ada, Kang. Oh gitu ya, Mbak. Oke lah. Tapi sebelum melintasi rel kereta api, Darmin kaget karena di jembatan kecil sekitar 5 meter di depannya ada sungai kecil yang di bawahnya itu dia melihat gemerlap lampu begitu banyak seperti di pasar. Laksmi pun meminta berhenti. Sudah, Kang, berhenti. Itu pasarnya sudah sampai. Ini, Kang, uangnya. Sambil menyerahkan uang 10.000 bergambar Soeharto. Zaman itu jalan belum terlalu bagus dan becak Darmin hanya diterangi lampu minyak di bawah becaknya. Darmin pun mengambil uang itu, lalu memutar becaknya ke arah desa dan bertanya, "Loh, saya baru tahu di sini ada pasar. Memangnya ini pasar apa, Mbak?" "Ini pasar daging, Kang. Mari, permisi." Darmin pun terpaku ketika melihat wanita itu melayang ke arah rel yang di bawahnya ada sungai kecil, ditumbuhi banyak pohon pisang. Dengan gemetar, Darmin pun mencoba menggerakkan tubuhnya untuk segera kabur dari sana. Dengan membaca istighfar, Darmin pun segera berlari mendorong becaknya sambil teriak-teriak. Mulai saat itulah, ramai sebutan pasar daging di jembatan yang hanya berjarak 30 meter dari perlintasan rel kereta api itu. Begitu banyak kejadian yang menyeramkan dan mencekam di perlintasan itu. Seiring berjalannya waktu seperti waktu itu yang aku alami di tahun 2016 di desa sebelah barat perlintasan, kurang lebih jaraknya 2 km. Karena jarak 3 km ada stasiun kecil. Di dekat stasiun itu ada perlintasan kereta api yang ada palang pintunya. Di desa itu ada saudara sepupu saya. Waktu itu nenek dari ayah meninggal dunia. Jadi sampai 7 hari ada acara tahlil dan lek-lekan di situ. Kumpul keluarga yang dari luar kota pada pulang. Jadi ngobrol melek sampai pagi dan tidur di teras rumah. Ketika jam 7 malam sebelum azan Isya, aku bersama keponakanku pergi ke pasar tempat Darmin mangkal becak. Pada saat akan melintasi palang pintu, ada seorang pemuda, anak situ sedang tiduran di atas motor di tengah jalan. Motornya distandarkan, jadi dia bisa tiduran tanpa miring motornya. Pada saat itu, ada motor menyalipku dan menyerempet anak muda itu sekitar umur 23 tahun. Dia terlonjak kaget, tapi tidak jatuh. Aku yang sudah di depan pun berbalik menoleh ke belakang. Pemuda itu terlihat marah-marah dan mengejar orang yang menyerempetnya. Pada saat akan memasuki pasar, kulihat pemuda itu sedang menghajar orang yang menyalipnya, dihajarnya tanpa ampun. Lalu kemudian dipisahkan oleh puluhan orang. "Hei mas, eling mas, eling, istighfar. Kemarin kamu berantem sama ayahmu, sekarang sama orang lain. Kamu kenapa?" Orang pasar mencoba menenangkan pemuda yang mengamuk itu. Setelah masalah itu selesai, malamnya aku dan sepupuku ngobrol-ngobrol dengan saudara yang lain sambil ngopi dan makan cemilan yang tadi sore aku beli. Sekitar jam 11 malam, pemuda yang nongkrong di pinggir jalan dibuat kaget karena saat ada kereta lewat, pemuda yang tadi sore berkelahi itu berlari menuju ke rel kereta dan tiduran di atas rel yang di bawahnya ada aliran air untuk sawah warga. Dengan seketika, pemuda itu pun tewas di tempat. Kami semua pun bergegas mendekat untuk mengevakuasi pemuda tersebut. Badannya hancur terpotong-potong, tercacar di aliran air di bawah rel kereta itu. Dari cerita sepupuku, tidak tahu kenapa, sekitar 10 hari yang lalu, pemuda itu jadi pendiam. Disapa pun seperti orang yang tidak kenal. Di rumahnya disuruh makan pun tidak mau, malah marah-marah melempar piring ke lantai. Dia seperti bukan bawaan jiwanya, karena dia biasanya rajin ke masjid, rajin mengaji, dan nurut kepada orang tua. Warga pun menjadi heran kenapa bisa begitu. Entah apa yang merasuki pemuda itu.
Dan yang paling mengejutkan, ternyata ada potongan daging yang tidak ketemu, sehingga pemuda itu pun dikuburkan tidak utuh. Dan kemudian arwahnya menghantui warga, menanyakan daging lengan kirinya. Selama 1 minggu warga pun takut keluar di atas jam 8 malam karena pasti ketemu arwah penasaran itu. Dan anehnya, di tahun 2017 pun terjadi kejadian yang sama di tempat yang sama. Seorang pemuda tetangga desa yang diduga patah hati mengakhiri hidupnya di atas rel tersebut. Warga dengan lampu senter mencari di bawah aliran air, ditakutkan ada potongan daging yang tertinggal supaya arwahnya tidak gentayangan. Di tahun 2018, aku dapat cerita dari teman tetangga desaku. Saat itu, di bulan puasa, 2 hari akan lebaran, di tempat nongkrongnya, pada ribut mencari pakaian baru. Mereka saling bertukar informasi toko baju yang bagus dan bisa ditawar harganya. Setelah itu, sebut saja si Adi mengajak Jaja pergi ke sebuah toko baju. Ja, ayo anterin aku ke pasar nyari toko baju yang bagus. Walah, ya nanti sore aja masih panas ini. Walah, sore mah tutup kali, karyawannya pada cuti lebaran. Ayo deh, anterin gua takut gak bisa ikut lebaran besok. Kenapa gak bisa ikut lebaran? Emangnya mau kemana? Malu lah aja, bajuku ini aja tiap lebaran. Aduh, lebaran itu bukan baju yang baru tapi perilaku kita dirubah lebih baik. Udah jangan bawel, cepet, kamu yang nyetir. Jaja pun nyetir sambil manyun saja karena ocehan Adi. Pelan-pelan aja, jangan sampai gak ikut lebaran karena nyungsep ini. Bawa motormu ngawur aja. Ini udah pelan kamu kenapa sih? Adi merasa Jaja ngebut, padahal Jaja santai saja. Pada saat melewati perlintasan kereta api, Jaja tengok ke kanan dan ke kiri. Dia melihat tidak ada kereta. Tapi pada saat ia melintas, naas hari itu motornya terserempet kereta api. Bagian belakang motornya terserempet dan terjatuh. Adi pun yang berada di belakang otomatis terjatuh dan tidak bangun lagi. Pengendara lain pun langsung berhamburan menolong Jaja dan Adi. Kondisi Jaja luka-luka dan lecet serta kesleo. Tapi kondisi Adi tidak lecet sedikit pun, tapi Adi tidak bergerak sama sekali. Kurang lebih 5 menit setelah kejadian, ada mobil sayuran yang lewat. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Orang yang membawanya langsung menelpon kedua orang tua Jaja dan Adi. Tapi di saat di ruang UGD, perawat yang menangani pasien terkaget-kaget karena ternyata Adi sudah meninggal. Setelah dilihat, ternyata kepala Adi bolong sebesar jari kelingking. Namun yang membuat heran adalah tidak ada darah yang menetes di kepalanya. Tapi saat keluarganya datang dan mendoakan Adi, perlahan darah menetes dari kepalanya, tapi tidak banyak. Jaja pun syok berat dengan kejadian itu. Ternyata tadi adalah ocehan terakhir dari temannya. Menurut kesaksian orang di tempat kejadian, motor Jaja terus melaju tanpa mendengar klakson dari pengendara lain dan teriakan pengendara lain. Menurut Jaja pun, dia tidak melihat ada pengendara lain. Suasana sepi sekali, tidak ada kereta dan tidak terdengar suara kereta serta suara pengendara lain. Setelah kejadian itu, warga sepakat untuk menaruh penjaga di situ, minimal 2 orang, dan dapat bayaran ala kadarnya dari petugas stasiun terdekat, serta dari orang yang lewat yang memberi sekedar 1.000 atau 2.000 rupiah. Di tahun 2019, perlintasan rel kereta itu sudah tidak memakan korban, tapi demit-demit masih usil kepada penjaga pintu perlintasan. Lampu yang dipasang pemerintah setempat sering mati dan rusak. Seminggu bahkan bisa ganti 3-4 kali. Dan itu menjadi kendala saat malam penjaga pintu berjaga di sana. Seperti sebuah kisah yang terjadi pada malam Lebaran Haji tahun 2019. Sebut saja Jamal dan Hasan yang sedang berjaga di sana. Jamal ini berusia sekitar 18 tahun, sedangkan Hasan 24 tahun. Jamal ini orangnya usil dan kocak. Apa saja tingkahnya selalu membuat tertawa tongkrongannya. Karena itulah, walaupun umurnya masih muda, dia bisa bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Saat itu, Jamal yang notabene pemuda usil ini suka sekali bermain petasan untuk mengusili sesama temannya. Ketika malam takbiran Lebaran Haji, hujan turun rintik-rintik menemani Jamal dan Hasan yang berjaga. Ratusan ribu uang sudah mereka kantongi karena banyak pengendara memberikan uang kepada mereka. Saat akan Lebaran, memang banyak orang pada berkunjung ke rumah sanak saudaranya yang terdekat. Jadi walaupun hujan,
Jamal dan Hasan senang-senang saja berjaga di sana. Kejadiannya saat itu, selepas maghrib, pengendara agak sepi, dengan gerimis yang menemani. Hasan yang saling lempar petasan banting dengan Jamal pun berteriak, Mal, berhenti sebentar, kamu dengar nggak? Hah? Ada apaan? Dengar apa? Jamal mendekat sambil menggenggam petasan banting dan melemparkannya pada Hasan. Jamal pun tertawa ngakak saat itu. Jangkrik raimu. Kamu denger gak ada suara cewek nangis di pohon terbesi sono? Alah, gak usah alasan. Pasti mau jebak gua lu ya. Gak mempan we. Serius cowok, sini dengerin. Gua merinding nih. Jamal pun melihat Hasan yang sepertinya benar-benar serius, lalu mendekat dan dengan seksama mendengarkan tangisan cewek tersebut. Iya San, ada cewek nangis. Tapi siapa ya? Mana mungkin manusia nangis hujan-hujan maghrib-maghrib gini? Iya juga ya. Tuh lihat, Mal, di atas pohon. Jamal pun melirik ke atas pohon terbesi yang berada di seberang rel kereta api. Wih, asem. Itu mah Kunti, San. Lebaran-lebaran gini malah nongol lagi. Kita kerjain aja yuk. Gila lu, gue udah gemeter nih. Lu mau ngapain, PA? Jamal pun mengeluarkan petasan roket yang segera disulutnya dan melesat menuju Kunti tersebut. Kunti itu pun kabur bersama Jamal dan Hasan yang juga kabur ketakutan. Gila lu Mal, kalau tuh Kunti ganggu kita sampai ke rumah gimana? Ya kita tidur di masjid lah, gimana sih lu? Tapi gua puas udah ngerjain tuh Kunti. Gila juga lu. Pada saat setelah Isya malam itu, warga geger karena ada beberapa ibu-ibu yang kesurupan menangis-nangis dan tertawa bersama-sama. Kata suami mereka, awalnya mereka mendengar tangisan di atap rumah. Lalu ibu-ibu pada kesurupan sambil berteriak-teriak. Mana kedua anak itu yang berani mengganggu kami? Jamal dan Hasan pun pura-pura tidur di masjid ketika kanan kiri masjid pada geger karena kesurupan. Kalau keluar, habis kita Mal. Ide lu boleh juga ngumpet di sini. San, kok jadi banyak sih yang kesurupan? Rupanya dia kabur itu manggil teman-temannya buat ngeroyok kita. Udah lu jangan berisik, diam aja. Mereka berdua pun terdiam sambil menahan tawa dan takut di waktu bersamaan. Setelah kejadian itu, di tahun 2020 sudah tidak ada lagi kejadian memakan korban lagi sampai saat ini. Semuanya pun sudah aman. Meskipun di akhir 2019 yang lalu, ada anak perawan yang sedang melamun menaiki motornya yang menjadi korban. Dan sebenarnya masih banyak kejadian memakan korban jiwa yang tidak sempat diceritakan pada kesempatan kali ini, karena terlalu banyak sekali cerita yang beredar di masyarakat. Oke, sekian sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menjadikan kita lebih berhati-hati ketika berada di jalan. Dan dari cerita ini pula dapat kita ambil pelajaran lainnya. Terima kasih kepada Arya yang meluangkan waktunya menulis kisah ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.